Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, kali ini di hadapan kita sudah ada speaker lagi yang mana kemarin kita sudah coba saudara kembarnya ya. Kembar tapi beda ya, karena rilisnya bareng cuman bentuknya beda. Mungkin beda ibu ya. Kalau yang ini Play punya ya, kalau kemarin itu yang ini nih. Prestige ya. Kalau kodenya sendiri kalau nggak salah sih yang 047 kalau yang ini. Kalau yang kemarin kan yang tadi itu 041. Dan kalau di bagian depan ini kalau kita dekatkan ini sama ya, Bluetooth-nya versinya sama, kapasitas baterainya sama ya, dan juga playing time-nya juga sama aja. Harganya pun sama. 300 ribuan kalau tanpa adanya promo ya. Kalau teman-teman punya promo biasanya di tanggal yang sama dengan bulannya atau di event-event tertentu ataupun kalian punya voucher itu harganya bisa lebih murah lagi. Baik, dari desainnya ini seperti ini teman-teman ya. Yang membedakan ini dengan yang 041 adalah ini ada lampunya. Memang kalau di bagian depan ini atau di bagian dusnya nih tidak dinyalakan, tapi aslinya ada. Di bagian samping kita bisa lihat di sini ada tulisan All Around You. Bagian satunya lagi plug in, play load, and let the fun begin. Oke, di bagian belakang baru kita bisa melihat ada spesifikasi yang lebih detail ya. Materialnya juga sama, ABS dan clutch ya. Ini sama. Nah, wattnya sama. 10 watt kali 2 ya. Jadi 20 watt. Baterai sama dan di sini ada beberapa warna, ada 3 ya. Cuman kalau di yang resminya di official store-nya itu hanya ada 2, putih dan juga hitam. Dan kita kebetulan pakai yang hitam. Dalam paket pembelian juga sama, kita dapat manual book yang simple dan tidak ada kartu garansinya ya. Tapi jangan khawatir karena ini resmi di Indonesia. Mudah-mudahan aja kalau ada masalah klaimnya itu gampang ya. Dan ini ada kabel juga, sama seperti kemarin kabelnya Type-C yang kualitasnya standar aja. Tapi jangan protes berlebih karena ini memang harganya juga sudah cukup murah. Baik, nah desainnya seperti ini ya. Oke, ini model Drigen ya. Kalau kemarin model tas, jadi ya bentuknya ya itu masalah selera. Ada yang lebih senang memanjang, ada yang lebih senang melebar ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian dalamnya, mungkin nggak terlihat jelas, ada sedikit kayak LED gitu ya, atau lampunya. Bahan depannya ini sama dari kain atau cloth. Dan di bagian bawah ini ada tulisan Ripple-nya sendiri yang sama kualitasnya sama yang kemarin. Untuk beratnya pun kurang lebih sama ya, cuman secara sepintas kayaknya sedikit lebih berat ini ya. Oke. Dan bagian body-bodinya ini dari plastik juga sama ya. Nah, ada yang terasa kopong, ada yang terasa tebal ya. Oke. Mohon dimaklumi. Pada bagian handle-nya ini sama kayak yang 041 ya. Dia dilengkapi rubber atau karet di bagian bawahnya. Cuma yang membedakan ini lebih tebal. Jadi secara genggaman ini lebih enak. Tidak gampang tidak agak tajam ya. Dibanding yang kemarin tuh sedikit tajam. Dan posisi tombol-tombolnya sama di bawah handle ya. Kita bisa lihat kalau di sini ada paling pojok kiri ada tombol power. Ada plus dan juga play pause ya di tombol tengahnya di bawah. Play pause ini ada indikator, biasanya indikator untuk Bluetooth. Ini ada min untuk volume dan ini ada tombol lightingnya ya. Oke, kalau lightingnya dipencet, oke. Jadi ini bisa sebagai lampu tidur juga ya, walau tanpa dinyalakan powernya. Untuk lampunya aja bisa kita nyalakan. Oke, bukan karakter karakter LED yang bagus ya. Maksud saya ini tidak terlalu terang dan juga berbayang, tidak rata ya. Jadi kualitas lampunya ini kayak bukan LED, tidak terang banget ya. Dan ya seperti ini ya. Jadi biasanya kalau yang bagus langsung menyilaukan di kamera kita, tapi ini enggak ya. Tapi ya lumayan kalau untuk tidur biasanya justru enggak seneng yang terang-terang banget, enaknya yang redup seperti ini gitu ya. Oke, untuk kuningnya juga sama, jadinya kurang rata ya, karena memang kualitas LED-nya mungkin biasa. Dan ini menariknya, di bagian drivernya masih ada bayangan-bayangan LED-nya. Entah bayangan atau entah memang nyala. Oh, menyala juga. Oke. Satu lagi, ini warna merah putih. Putih kuning, sorry ya. Jadi ada 3 buah LED. Putih, kuning dan juga putih kuning. Oke, untuk mematikannya biasanya tekan lama lagi. Oke, sip, benar ya. Oke, di bagian belakang, oke, mantap teman-teman. Ini ada pasif radiator, beda dengan kemarin, langsung aja polos ya. Kalau ini ada dan kita akan coba tekan-tekan, oke.
Oke. Terasa lumayan ya, lumayan padat berisi dan tidak begitu lembek. Di bagian portnya juga kita akan lihat ada apa saja. Oke, mantap, lumayan tebal juga teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Dan ini ada port untuk aux ya, micro SD, ya benar micro SD, USB dan juga port Type C untuk pengecasannya. Oke. Dan kalau ditutup sekeras apa atau sekencang apa dia, oke, lumayan standar ya. Dan di bagian ini ada garis-garis motifnya ya, biar nggak polos gitu aja. Oke. Jadi kalau dibanding yang kemarin secara desain itu masalah selera. Ada yang lebih senang model melebar atau jinjing seperti ini. Cuman yang ini yang saya suka ada pasif radiatornya ya. Berharapnya sih ini bisa lebih deep bassnya ya di harga yang sama gitu. Jadi mantap kalau misalkan harga sama tapi ini lebih deep ya. Tapi yang saya sayangkan juga ini di bagian pegangannya. Nah, di bagian pegangannya ini masih longgar atau tidak kencang ya. Terdengar suara kertek-kertek. Oke. Seperti itu. Oke, jadi untuk build quality ya nggak bisa komplain banyak saya mengingat harganya yang lumayan murah tapi dapat ukuran yang cukup besar seperti ini dan banyak reviewnya juga yang nggak kecewa dengan kualitas audionya ini. Oke, langsung aja kita langsung nyalakan. Oh, ini bukan tombol power ternyata ya. Mungkin di tengah ya. Yang tombol play pause ini. Oke, benar. Oke, sip. Oke, ini kondisi terhubungnya atau notifikasi terhubungnya sama dengan yang 041. Mungkin ini tombol untuk TWS ya. Oh, ganti mode. Oke, ini sudah kembali ke Bluetooth ya. Dan ini sayangnya untuk lampunya hanya ada 3 aja. Dan sepertinya sih nggak ada yang memutar ya lampunya. Jadi nggak ada yang bisa mengikuti irama musik ya. Oke, kita akan coba langsung tes kualitas audionya. It's all about humanity. Humanity.
Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sedikit sampel kualitas audio dari speaker Ripple ini ya. Oke, well teman-teman ya, nggak seperti yang saya bayangkan jujur aja. Maksudnya apa bang? Apakah jelek? Nggak jelek ya. Yang saya bayangkan adalah dengan adanya pasif radiator di belakang akan menambah deep bass, tapi ternyata bassnya itu kuantitasnya sama kayak yang 041, nggak ada beda. Kalaupun ada mungkin hanya sedikit atau tipis ya. Yang jelas mungkin karena memang harganya sama. Kecuali kalau harganya mungkin lebih mahal, mungkin 400 atau 500-an, dengan adanya bass radiator pasti bakal lebih ngebas. Tapi ya sekali lagi saya nggak komplain karena memang harganya sama. Yang saya duga hanya akan lebih ngebas saja, tapi ternyata enggak, kurang lebih sama ya. Dan juga bukan berarti jelek ya, karena di harga 300 ribuan ini sudah cukup bagus, sudah ngebas. Cuman karakter midnya aja yang saya kurang suka ya, agak kering aja ya. Treble-nya sih aman-aman aja untuk di volume keras, dia masih enak didengar, tidak cempreng ya. Ya sekali lagi kalau untuk midnya memang saya kurang suka. Tapi bagi sebagian orang yang belum pernah memiliki speaker atau baru mencoba, saya rasa kalian akan suka ya, terlebih dari desainnya yang lumayan menawan. Ada LED-nya ya, walaupun minusnya tadi di bagian pegangannya agak longgar. Saya nggak tahu apakah barang-barang yang atau teman-teman order yang kalian dapat bakal mengalami hal yang sama atau enggak. Tapi sekali lagi ini bukan minus yang frontal ya, ini hanya sekedar ya minor aja untuk minusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja bang. Jadi apakah ini recommended ya untuk di harganya? Masih recommended ya bagi saya pribadi ya. Cuman ya ada sedikit minus yang sudah saya jelaskan di awal sampai di akhir ini ya. Oke, kurang lebihnya gitu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.